Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Maria Stefani Bumakia dari tingkat 1B Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang asuhan keperawatan dengan gangguan kebutuhan dasar nutrisi dispepsia. Pengertian dispepsia. Dispepsia merupakan istilah yang digunakan untuk suatu sindrom atau kumpulan gejala keluhan yang terdiri dari nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati, kembung, mual, muntah, sendawa, rasa cepat kenyang, perut terasa penuh atau berat. Dispepsia adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan nyeri atau rasa tidak nyaman pada perut bagian atas atau ulu hati. Anatomi dan fisiologis. Lambung adalah sebuah kantong otot yang kosong terletak pada bagian kiri atas perut tepat di bawah tulang iga. Bila lambung dalam keadaan kosong, maka ia akan melipati mirip seperti sebuah akordion. Ketika lambung mulai terisi dan mengembang lipat-lipatan tersebut secara bertahap membuka. Fisiologi lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang beroperasi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Etiologi dan patofisiologi. Etiologi dari dispepsia bisa terjadi karena kondisi. Seringkali masalah kesehatan ini dihubungkan dengan pola hidup yang tidak sehat, namun konsumsi makanan, minuman, dan efek samping obat juga turut berpengaruh pada kondisi ini. Contoh yang pertama ada mengonsumsi makanan dalam porsi berlebihan. Yang kedua, makan dengan tergesa-gesa. Yang ketiga, mengonsumsi makanan berlemak, berminyak, dan pedas. Keempat, mengonsumsi terlalu banyak minuman beralkohol, minuman bersoda, dan coklat. Kelima, kebiasaan buruk merokok. Dan yang terakhir, mengalami rasa cemas yang berlebihan. Patofisiologi dari dispepsia itu perubahan pola makan yang tidak teratur, obat-obatan yang tidak jelas, zat-zat seperti nikotin dan alkohol, serta adanya kondisi jiwa stres. Pemasukan makanan menjadi kurang sehingga lambung akan kosong. Kekosongan lambung dapat mengakibatkan erosi pada lambung. Tanda dan gejala pada dispepsia dibagi menjadi dua tipe. Ada dispepsia dengan keluhan seperti ulkus dengan gejala nyeri epigastrikum terlokalisasi. Ada nyeri hilang setelah makan atau pemberian anatologin. Ketiga, ada nyeri saat lapar, dan yang terakhir ada nyeri episodik. Tipe yang kedua, dispepsia dengan gejala seperti dismotilitas, dengan gejala seperti mudah kenyang, perut cepat terasa penuh saat makan, mual, muntah, upper abdominal bloating, rasa tak nyaman bertambah saat makan. Pemeriksaan penunjang pada dispepsia bisa dilakukan dengan hasil laboratorium dalam batas normal, pemeriksaan radiologi, dan pelaksanaan dispepsia bisa menggunakan pengobatan dengan obat antasida, obat antikolinergik, dan obat antagonis reseptor. Pengkajian pada dispepsia merupakan tahap awal dari proses di mana kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data, mengelompokkan data, dan menganalisa data. Data fokus yang berhubungan dengan dispepsia meliputi adanya nyeri, perut rasa, nyeri di ulu hati, mual, kadang-kadang muntah, nafsu makan berkurang, rasa lekas kenyang, perut kembung, rasa panas di dada dan perut, regurgitasi atau keluar cairan dari lambung secara tiba-tiba. Diagnosa keperawatan. Penyakit dispepsia adalah suatu kondisi medis yang 35 ditandai dengan nyeri atau rasa tidak nyaman pada perut bagian atas atau ulu hati dalam. Pada beberapa penderita, makan dapat memperburuk nyeri. Pada penderita lain,
maka bisa mengurangi nyeri. Intervensi keperawatan yang dilakukan dengan oral hygiene sebelum makan jika perlu. Oral hygiene sebelum makan jika perlu. Fasilitas menentukan pedoman diet atau nis piramida makanan, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Berikan makanan tinggi kalori dan protein. Berikan suplai makanan. Jika perlu, hentikan pemberian makan melalui selang masuk gatrik. Jika asupan oral dapat ditoleransi, edukasi anjurkan posisi duduk. Jika mampu, ajarkan diet yang diprogramkan. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan atau pereda nyeri antimedik. Jika perlu, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis gizi yang dibutuhkan. Implementasi dalam perawatan. Implementasi adalah inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tujuan dari pelaksanaan adalah membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pemulihan. Jadi implementasi itu bisa dilakukan tindakan dengan intervensi. Apa yang sudah dicatat oleh intervensi akan dilakukan pada bagian implementasi. Evaluasi. Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang menyediakan nilai informasi mengenai pengaruh intervensi yang telah direncanakan dan merupakan perbandingan dari hasil yang diamati dengan kriteria hasil yang tadi dibuat pada tahap perencanaan evaluasi dapat dilakukan. Baik, ke pertanyaan dari Ibu Novita. Apa kendala yang Anda alami dalam melakukan analisis? Kendala saya dalam melakukan analisis itu saya susah mencari judul atau topik yang saya pilih. Mencari di Google Scholar itu lumayan cukup susah Ibu. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana analisis Anda dapat memberikan pengaruh bagi rekan sejawat Anda? Pengaruhnya supaya rekan sejawat saya bisa mencontoh apa yang saya analisis pada